Halo Scorpio, selamat datang di bacaan kali ini. Mudah-mudahan sampai ke Scorpio sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Seperti biasa akan ada beberapa deck dan kita mulai dengan deck pertama dari Rumi Oracle. Ambil hanya jika resonate. Ya, Scorpio, the all encompassing hand adalah satu tangan yang besar sekali, tak terhingga, infinite, di mana dia mampu memberikan ketenangan kepada batin kita. Dan ini mengimplikasikan bahwa Scorpio yang terbaca dalam bacaan ini itu membutuhkan satu ketenangan yang sifatnya hanya bisa diambil dari pemahaman spiritual. Karena kalau kita mengharapkan dari orang-orang di sekitar, sepertinya yang diperoleh oleh Scorpio hanyalah kegundahan dan mungkin rasa frustrasi karena tidak mendapatkan komunikasi yang bisa saling memahami. Tidak bisa. Dan rasanya seperti kosong, seperti tidak dipahami sendiri, sehingga ada satu kebutuhan yang besar sekali dari Scorpio untuk mendapatkan pelukan, hanya untuk memberi rasa tenang, dan itu hanya bisa diperoleh dengan satu tingkat lebih tinggi daripada dalam keseharian. Jadi sifatnya adalah ketika Scorpio bisa melepaskan kepada pencipta semua apa yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi kesedihan, yang menjadi kemarahan, masalah di depan, itu semua pemberian, sehingga yang mampu membantu juga hanya pencipta kita. Dan semua masalah yang ada di depan kita itu bukan untuk menghukum Scorpio, tapi ingin menggapai Scorpio dan mengingatkan barangkali Scorpio bahwa selalu ada yang akan membantu Scorpio dalam semua situasi. Iya, dari 9 kartu Lenormand, kalau saya lihat ini sebenarnya hanyalah bagaimana Scorpio keluar dari masalah keseharian 3 dimensi menuju ke situasi yang lebih spiritual tadi. Saya melihatnya ini sangat spiritual, dimana setelah melangkah ke pemahaman yang sifatnya spiritual, ini tidak harus sesuatu yang sangat rumit ya. Ini hanya satu langkah di mana Scorpio tidak lagi menyikapi masalah keseharian dalam detail, tetapi lebih melihat beyond, lebih jauh dari itu. Dan ternyata dengan cara pandang yang lebih tinggi ini, Scorpio mampu mengambil satu manfaat, menjadi lebih tenang, dan bisa let go, yang jelas melihat semua ini tidak lagi sebagai hukuman tetapi bagian dari perjalanan hidup. Dan ini sangat freeing ya, sangat membebaskan, membuat Scorpio mendapatkan energi yang begitu besar, merasakan cinta yang berlimpah, karena setelah dilihat lagi semua perjalanan hidup, semua kesukaran itu kan sebenarnya selalu ada jawabannya. Sehingga kalau yang lalu ada jawabannya, hari ini juga bukan pengecualian. Jadi ini juga adalah hanya salah satu langkah. Besok juga Scorpio akan berpikir ya, setiap masalah selalu ada cara mengatasinya. Dan pada saat ini walaupun saya belum paham, tapi saya yakin pasti akan ada jawabannya. Dan ini adalah terkait dengan mungkin buat beberapa Scorpio itu harus mengambil keputusan untuk berpindah, mutasi kerja atau apapun di situ, keluar dari lingkungan yang tadinya sudah memberikan semua yang Scorpio miliki, karena ada satu tugas ya yang khusus dan tidak bisa dipungkiri, maka Scorpio memang harus bergerak ke tempat yang berbeda. Dan itu membuat Scorpio sangat gundah. Kalau dari T5 Tarot ini, iya, jadi ini kan sebenarnya situasi yang buat Scorpio itu kayak mati angin gitu ya. Istilahnya mati angin itu adalah sebenarnya Scorpio tahu persis ini harusnya dilakukan begini, langkahnya begini, yang bertanggung jawab siapa aja. Maka logisnya ceritanya adalah begini.
Tapi nggak bisa diapa-apain kecuali hanya paling pol ngomongin, menyampaikan, tapi ya juga tidak ada keputusan. Dan ini membuat Scorpio frustrasi karena kayak nggak ada pilihan kalau di dalam situ ya semuanya stuck, nggak ada yang bergerak satupun. Kemarin udah dicoba untuk keluar dari sini, minimal membahasnya, tapi tetap saja kayaknya belum ada yang cukup siap untuk membuat perubahan di situasi yang stuck ini. Jadi masih mati angin. Kedepannya memang paling tidak Scorpio akan berupaya untuk membawa pembahasan ini kembali supaya setidaknya mengajak orang-orang yang sudah semakin sadar dengan situasi ini bergerak. Tetapi sepertinya mereka tidak akan berubah, Scorpio. Mereka tidak akan berubah, dan Scorpio juga sudah paham yang ditunggu tidak mungkin muncul walaupun tetap diusahakan. Dan orang lain yang ada kaitannya dengan masalah ini juga tidak melihat ada kemungkinan lain. Sepertinya ini memang akhir perjalanan aja, memang harus pindah sementara sebelum ini bisa mulai bergulir lagi. Memang harus pindah, dan itu sungguh membuat Scorpio gundah gulana dan membutuhkan bantuan, tapi nggak bisa didapatkan dari orang-orang ini. Scorpio, kalau saya melihat so far, Scorpio udah belajar banyak sebenarnya dari lingkungan ini. Suka atau tidak, ya memang sudah maksimal itu yang bisa diambil. Sementara Scorpio masih akan terus berkembang, tapi tidak akan bisa dilakukan kalau masih dalam lingkungan ini. Memang harus melihat ke tempat lain. Jadi memang ini sepertinya arahnya kalau Scorpio ini masih belum mengambil keputusan harus berpindah atau tidak, maka semua informasi dari bacaan ini mengatakan kalau Scorpio ingin mengembangkan diri lebih lanjut, ingin berkreasi lebih dari yang ada hari ini, maka memang harus keluar. Hubungan ini sebenarnya memang kalau saya lihat compromised gitu ya. Tidak hanya antara Scorpio dengan dia, tapi ada pihak lain, dan ini tidak harus mengatakan ini ada pihak orang ketiga atau apapun. Ya, artinya ini bacaan umum. Ambil hanya jika resonate. Yang saya lihat ada hal lain yang berpengaruh selain dua pihak. Yang biasanya kan kalau romantis biasanya dua orang, dua pihak. Yang ketiga bisa misalnya ambisinya dia. Saya hanya mengambil contoh kalau ini bukan orang lain ya. Ambisi yang tidak tergoyahkan, yang ternyata tidak sesuai lagi untuk hubungan ini, itu misalnya. Atau dari aturan yang tidak memungkinkan kalian berdua bisa secara bebas mengekspresikan diri. Sehingga kembali lagi, ini end of the journey kayaknya ya, very clear. Ini Ten of Sword-nya yang ditunggu saat ini sih masih menunggu, siapa tahu berhasil. Tapi anyway, energinya adalah Ten of Sword ditambah The Fool, dan The Fool-nya adalah major arcana. Jadi pasti yang utama adalah kemungkinan dengan situasi yang compromised ini, mau tidak mau Scorpio mulai sesuatu yang baru, yang lain sama sekali untuk tadi berkembang lebih lanjut. Kalau di sini pihak yang lain itu memang belum mengambil keputusan. Dia menunggu saat yang paling menguntungkan buat dia, dan dia sama sekali tidak berpikir tentang masa depan, atau dia pikir lebih baik apa yang ada hari ini itu yang dia lihat. Jadi dia nggak pernah lebih jauh daripada mungkin 1 minggu ke depan, dan dia menunggu satu perubahan yang datangnya nggak tahu dari mana, dan mungkin itu juga bisa datang, but nobody knows gitu. Pesan terakhir buat Scorpio dari Spirit Guides, do not judge others, for you cannot ever truly know another's experience. Iya, jadi memang kalau saya lihat ini
ketidakcocokan antara Scorpio dengan orang tersebut atau dengan apapun yang membuat Scorpio harus pindah, itu kita tidak bisa menyalahkan mereka dengan serta-merta untuk semua ketidakberuntungan yang kita alami, karena sebenarnya kita nggak tahu juga apakah ini ketidakberuntungan kita atau mungkin memang ini keberuntungan kita, karena kan bless itu sering datang in disguise, tidak seperti keberuntungan, tetapi sebenarnya keberuntungan karena seperti mengingatkan kita ada tempat lain loh, ada tempat lain. Jadi kalaupun memang ini adalah akhir dari perjalanan, sebagaimana tadi bacaannya selalu berujung pada akhir perjalanan, maka upayakan untuk tidak menilai orang dari apa yang kamu pikir sekarang kamu lihat. Bahwa mereka mengalami hal lebih dari yang kau ketahui, itu belum tentu engkau pahami sekarang. Pada saatnya nanti, mungkin kau akan pahami. Tapi yang jelas tahan untuk tidak menghakimi mereka, mengatakan hal yang buruk. Karena satu hal yang pasti adalah tidak ada orang yang sempurna, termasuk diri kita. Dan kita juga tidak tahu, katakanlah kita yakin kita sempurna pada saat ini tanpa kesalahan sedikit pun. Who knows apa yang kita lakukan ke depan, pelajaran apa yang kita harus hadapi ke depan, yang harus kita ambil ke depan. Oke Scorpio, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.